pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi ngasep. Sehat, Ang? Bidangnya rezeki, cocok nih. Bidangnya rezeki kan. Alhamdulillah, bertemu kembali teman-teman di malam Jumat edisi 5 Desember ya? 5 Februari. Kok Desember ya? 5 Februari. Oh iya, sekarang 5 Februari ya? Iya. Saya kok ingatnya Desember ya? Sekarang berarti 5 Februari. Seperti Februari itu seperti tidak ada dalam kalender saya sebenarnya. 5 Februari malam Jumat, teman-teman. Mohon maaf di malam Selasa kemarin kita nggak live karena bersamaan berbarengan dengan pertengahan bulan dan kita jenguk ibu di pada Kembang yang sehari sebelumnya makam beliau tiba-tiba kompleknya tertimpa pohon beringin yang sudah keropos. Desember harus kena di mana? Sudah seurnu nyawer helang. Jadi kita baru bisa mulai live kembali di malam ini untuk tentu melanjutkan pembahasan dari Miskatul Anwar dan juga insya Allah untuk teman-teman yang di NPT ini juga berbarengan dengan memperkuat pijakan-pijakan di dalam suruh kita melalui NPT ini. Ya seperti biasa untuk malam Jumat itu edisinya kita ngalap barokah dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang meskipun banyak para pentahqiq yang kesulitan untuk mendapatkan manuskrip yang asli dari Mishkatul Anwar itu, yang misalnya menurut penelitiannya Abdul Ala Al-Afifi itu didapati banyak perbedaan-perbedaan persepsi pada akhir. Ini kita belum bicara soal isi dari hanya di wilayah tulisan saja. Katanya seperti itu, katanya. Kalau kita coba baca dari pengantar Abdul Ala Al-Afifi,
Makanya mungkin kalau kita coba membandingkan dua kitab saja yang mencetak yang apa yang membahas Mishkatul Anwar ini, versinya Darul Minhaj dan versinya yang kedua ala TV. Ini ada beberapa part yang memang tidak 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 sama lah kira-kira seperti itu. Tapi tidak terlalu banyak. Cuman memang tentu ini sedikit mempengaruhi pemahaman bagi kita atau teman-teman yang sangat bergantung pada penulisan apa kira-kira seperti itu. Dan untuk contoh itu sudah pernah ya kelewat di beberapa pembahasan yang lalu-lalu ketika seharusnya domainnya apa tapi yang digunakan apa. Jadi mungkin di beberapa pembahasan yang lain juga ada sama. Kita sudah di tahapan pembahasan hadiro teman-teman. Baru hakikoh yang pertama ya. Baru hakikoh yang pertama. Aduh maaf. Dan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan ke hakikoh yang kedua sebelum nanti kita masuk ke hakikoh berikutnya. Ini lepasnya ini saya bawa kitab ini. Insya Allah ada lihat. Nampaknya kita nunggu dulu teman-teman ya, 3 menit teman-teman yang lain yang belum bergabung. Dan kita mulai di 21.20 atau 21.21 angka cantik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan mengirimkan hadiah Fatihah umumnya kepada guru-guru kita semua, terutama untuk Imam Al-Ghazali yang telah menuliskan kitab ini, dan bagi siapapun yang melalui beliau-beliau kita sampai tulisan Imam Al-Ghazali ini sampai kepada kita semua dalam bentuk ya kitab ataupun sajian secara teks. Enaknya memang teman-teman juga sama tentang kitab. Tapi kan nanti yang membaca salah atau teman-teman bisa mutolaah terlebih dahulu, kemudian menyamakan persepsi nanti di pembahasan. Siapa tahu kalau mutolaah dulu teman-teman mendapatkan pemahaman pengantar kira-kira seperti itu. Ala hadhihi ni'mah bi kulli ni'matin salih. Wa ala alihi wa ila jamil ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatun, hakikat atau sebuah kebenaran esensial. Ini adalah hakikat kedua setelah sebelumnya kita masuk di bawah, dihantarkan ke hakikat yang pertama. Di hakikat yang pertama itu kita diberikan petunjuk soal cahaya yang sejati. Baik, saya lanjutkan. Qala al-musannif mahma arafta anna an-nura yarji'u ila adh-dhuhuri wal idhari wa maratibihi, seperti yang dijelaskan juga di hakikat yang pertama kemarin, bahwa sejauh manapun engkau mengetahui bahwa cahaya itu akan kembali merujuk pada aspek-aspek ad-dhuhur, menampakkan diri, wal idhari, dan menampakkan yang lain, menjadikan yang lain menjadi nampak, wa maratibihi, dan tingkatan-tingkatan seperti yang disampaikan kemarin. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasannya, la dhulmata, tidak ada kegelapan, asyaddu, yang lebih parah, min katmil adami, daripada ketersembunyian ketiadaan yang tersembunyi atau disembunyikan, atau bahkan tidak disadari, atau mungkin termasuk tidak disadari. Bahwa ketika engkau mengetahui cahaya itu akan membahas tentang bahwa cahaya itu akan lagi-lagi balik pada proses diri menjadi nampak, atau menjadikan yang lain menjadi nampak, atau leveling yang kemarin sudah dibahas, levelingnya, tingkatan-tingkatannya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada satu kegelapan pun, bahkan tidak ada kegelapan yang lebih parah ketimbang ketiadaan yang tersembunyi. Ketiadaan yang tersembunyi. Kenapa? Li'annal mudlima summiya mudliman li'annahu laisa lil insari ilaihi wusulun. Sebab sesuatu yang gelap disebut gelap karena penglihatan tidak memiliki akses. Laisa lil insari ilaihi wusulun. Penglihatan tidak memiliki akses untuk sampai kepadanya. Sesuatu yang disebut gelap itu bukan berarti dia tidak memiliki cahaya, tetapi penglihatan tidak bisa mengakses objek itu, sehingga yang muncul adalah seakan-akan yang tidak terakses itu gelap. Padahal boleh jadi, kalau tadi disadari, boleh jadi penyebabnya adalah kita tidak menyadari terhadap adanya kegelapan yang ada di dalam diri. Sehingga kegelapan itu maksudnya ketiadaan cahaya. Yang ketiadaan cahaya itu menyebabkan kita tidak bisa mengakses, pandangan kita tidak bisa mengakses objek yang lain. Padahal objek yang lain itu boleh jadi bercahaya pada dasarnya, pada hakikat. Maka terjadilah kegelapan. Kalau dulu itu kita diajarkan atau diingatkan bahwa gelap itu terjadi karena ketiadaan cahaya, yang kemudian dijelaskan seolah-olah bahwa cahaya itu menyebabkan sesuatu menjadi pada akhirnya terlihat.
Tapi di pembahasan Mishkatul Anwar ini kita seperti dinaikkan level pemahaman bahwa boleh jadi sebetulnya pada dasarnya semuanya punya cahaya di dalam dirinya. Hanya kegelapan gelap itu menjadi terjadi karena jadi ketiadaan cahaya itu bukan dalam konteks hanya menyebabkan yang lain menjadi terlihat, tetapi ketidakmampuan dirinya sendiri untuk bisa menjangkau yang lain sehingga tidak terlihat, padahal boleh jadi bercahaya yang lain itu, tapi karena matanya tidak bercahaya maka seakan-akan yang lain itu menjadi gelap. Ini mungkin yang dimaksud di kalimat yang sebelumnya, katmul adam, ketiadaan yang tersembunyi atau yang tidak disadari. Karena yang gelap itu dikatakan gelap li'annahu laisa lil ibsari ilaihi usulin, karena tidak ada akses, tidak bisa mengakses kegelapan itu. Tidak bisa mengakses objek itu. Iz laisa yasiru maujudan lil basir ma'annahu maujudun fi nafsihi. Iya, karena ia tidak menjadi ada. Laisa yasiru maujudan, ia tidak menjadi ada lil basir, bagi subjek yang melihat. Sesuatu yang tadi dikatakan gelap itu pada akhirnya dianggap menjadi tidak ada bagi yang memiliki penglihatan itu, bagi subjek yang melihat. Ma'annahu maujudun fi nafsihi. Padahal dalam waktu yang sama dia itu ada di dalam dirinya itu. Maka kalau di pembahasan sebelumnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan ada objek yang gelap. Nah, gelap itu karena bukan hanya karena memang dia tidak bercahaya, tetapi boleh saja terjadi bahwa sesuatu itu menjadi gelap karena mata yang bercahaya itu tidak bisa mengakses, tidak bisa menjangkau, atau bahkan mungkin tidak bisa mengidrok, tidak bisa menjangkau, sehingga dianggap saja seolah-olah gelap atau seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Padahal kalau dengan kekuatan cahaya seharusnya bisa menyibak apapun. Berarti mungkin itu. Sampai sana dulu Pak, atau mau lanjut? Falladzi laisa maujudan la li ghairihi wa la li nafsihi. Maka sesuatu yang tidak eksis itu la li ghairihi wa la li nafsihi, yang tidak bagi yang lain, baik bagi yang lain maupun bagi dirinya sendiri, tidak ada baik bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri. Kaifala yasahiku an yakuna huwa al-ghayat fid dunya. Bagaimana mungkin ia tidak layak menjadi puncak tertinggi dari kegelapan. Puncak tertinggi berarti kalau cahaya saja ada leveling, ya kegelapan pun sama gitu. Karena kegelapan itu tidak mesti selalu harus diakibatkan karena sama sekali tidak ada cahaya. Kegelapan itu bisa terjadi karena seperti gini, Allah itu ada, tapi kan mata kita menganggap seolah-olah tidak ada. Tidak ada itu seperti seolah-olah ini jurang ya sepertinya. Allah itu seolah-olah tidak ada bagi kita, padahal ada kan gitu. Nah, bukan berarti Allahnya yang tidak ada, tetapi karena mata kita yang tidak bisa mengidrok itu, yang tidak bisa mengidrok keberadaannya, padahal ada. Memang kalau bahasanya Allah terlalu ini ya, seperti gini aja, sesuatu yang gelap dalam versi kita yang sederhana. Ada mata yang di sebagian tidak bisa dijangkau, tapi ada mata yang bisa menjangkau, padahal gelap. Berarti gelap itu bukan karena ketiadaan cahaya semata, tapi karena matanya saja yang tidak, potensi matanya yang tertutup, yang apakah dia tidak bercahaya atau bercahaya tetapi tertutup sesuatu sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa menjangkau. Maka falladzi laisa maujudan la li ghairihi wa la li nafsihi, maka sesuatu yang dia tidak eksis, tidak karena dirinya atau juga karena orang yang lain,
kaifa la yastahiqu an yakuna huwa al-ghayah gitu. Bagaimana mungkin dia tidak dikatakan sebagai sesuatu yang disebut sebagai puncak kegelapan itu, ya puncak kegelapan itu ya seperti itu, dia tidak memiliki bercahaya atau tidak memiliki cahaya, dan apalagi mencahayai orang lain, dan dia juga di waktu yang sama tidak bisa mencerap cahaya dari yang lain. Ya kalau hubungannya murid berarti kalau guru itu menerangi, ada murid-murid mungkin yang tidak bisa mencerap cahaya gitu. Kebaikan dia bukan baik dengan sendirinya, bukan karena guru tidak memancarkan cahaya, tapi muridnya saja yang tidak menerima itu, tidak menangkap itu. Kondisi ketidakmenangkapan itu boleh jadi karena dia masih berkutat dengan nafsunya, dengan emosinya, atau yang lain-lain, atau banyak hal. Makanya di kajian-kajian hitam kemarin sudah mulai di super terus ya soal ini. Termasuk juga mungkin ini ada hubungan dengan kita diajak untuk belajar bertirakat terhadap makanan-makanan yang berapi. Kuncinya mungkin masuk juga ke sana. Nantilah Faizul yang mengkoneksikan ke sana. Takutnya saya salah. Sampai sana dulu ya Pak. Boleh. Ini sebagai pengantar saja teman-teman. Mari kita dengar. Baik. Melanjutkan dari memang dari kitab Miskat itu kitab yang sebetulnya asik, tapi balik lagi kitab Miskat itu banyak bagian yang terpotong, dan memang entah itu kesengajaan ataukah memang satu-satunya, dan kesulitan kita ya kita masih mendapatkan bagian-bagian yang tercerahkan, masih ada banyak bagian-bagian yang memang masih bisa dilihat. Kalau saya diajarkan oleh guru saya untuk ketika menelusuri kitab Miskat, berarti juga harus ada kitab sandingan salah satunya. Saya tidak menyebutkan beberapa, tapi saya coba sebutkan satu dulu, karena kepentingan kita adalah untuk NPT. Jadi ada kitab 7 Martabat Alam. Di kitab 7 Martabat Alam, karena nanti akan sinkron dengan urusan NPT, adalah bagaimana membangun 7 martabat tubuh. 7 martabat tubuh kita itu tubuh fisik, ya, tubuh emosi, tubuh ruh, tubuh mental, spiritual, kosmik, cahaya, sama surga yang nanti akan dipakai di alam surga. Nah, 7 martabat tubuh ini, karena kita gelap, maka kita mentranslitnya, bahasa awamnya itu, tubuh ya cuma satu. Jadi kita itu punya kemampuan emosi, ya. Ruh pun kita juga nggak ngerti. Akhirnya kita ngomong, ruh itu punya kemampuan, tapi kita nggak tahu wujud ruh. Kemudian mental, kita juga nggak tahu wujud mental. Akhirnya kita ngomong kemampuan mental. Bahasa secara psikologis kayak gitu ya, bahasa dunia pendidikan. Kemampuan spiritual, bukan tubuh spiritual akhirnya. Nah, gitu. Cahaya, kemampuan cahaya, bukan tubuh cahaya. Nah, kita mulai dari tubuh cahaya. Oke. Tubuh cahaya, dari faktor pembentukan awal saja. Teman-teman NPT, saya ngopi ya. Enak. Ada teh juga ada. Makanan. Saya cuma ngiming-ngiming saja. Kita balik ke tubuh cahaya. Dari
ketika kita menilik dari kitab 7 martabat alam, pembentukan ada, pembentukan Muhammad, pembentukan tubuh kita pun manusia selain dua itu, Nabi Adam sama Nabi Muhammad, itu jelas berbeda. Kalau dari pembentukan Adam, itu kan dengan lafaz Allah, dari energi Allah. Dalam bahasa mekanika kuantum itu disebut sebagai boson. Nah, kalau dalam Islam di kitab 7 martabat alam itu ada alif, lam awal, lam akhir, sama ha. Untuk alif itu tiada. Alif itu tiada. Akhirnya menjadi darah. Ini pembentukan Adam ya. Ketika darah kemudian dibentuk ulang. Darah tetap ada, kemudian dibentuk ulang menjadi darah, daging. Daging baru kemudian menjadi Adam. Adam yang utuh seperti apa? Diartikan di sini Adam itu tidak ada. Oke. Akhirnya alif ini menjadi sebuah yang namanya satu kesatuan, namanya Nabi. Kemudian lam awal akhirnya hilang. Allahnya nggak ada. Bahasa Kak Iman tadi, Allah tidak ada. Gelap kita karena kita nggak tahu cahaya. Oke. Akhirnya lam awal ini menjadi urat. Urat kemudian dibentuk ulang lagi. Sebagian urat-urat itu menjadi tulang. Dari tulang itu kemudian menjadi madi. Kemudian lam akhir itu tiada. Menjadi otot dan kemudian menjadi sumsum. Dari situlah kemudian menjadi yang namanya mani. Hak itu kemudian tiada karena menjadi kulit. Baru kemudian menjadi manitam. Nah, dari hak ini kemudian ada beberapa thariqah yang kemudian hanya menyebut zikirnya itu bukan Allah tapi hu. Kemudian dalam dunia afasinologi, hak itu di sini, di dantian atas, alam kesadaran. Engkau tidak akan memahami hak ketika engkau juga belum memahami hu. Hu itu di sini. Hi itu di sini, di bawah, dantian bawah. Hi, hu, akhir. Nah, akhirnya di beberapa thariqah memakai yang namanya hu. Dia gitu. Nah, hanya untuk apa? Untuk kemudian menemukan manikam. Manikam itu permata, kristal dan lain sebagainya. Itu baru pembentukan ada. Oke. Kalau pembentukan kita sebagai manusia selain Adam dan Nabi Muhammad, alif kita itu menjadi darah merah. Setelah itu menjadi daging dan kemudian menjadi telinga. Dari telinga ini, karena kita mendengar, maka itu letak untuk kemudian kita men-trigger dan membesarkan yang namanya nafsu amarah. Membesarkan atau memperkecil. Seumpama kalau kita nggak mendengar, sekeras apapun orang ngomong, nggak akan tersinggung. Nah, kemudian lam awal itu menjadi darah kuning, yang kemudian dibentuk ulang menjadi tulang. Akhirnya ada satu sumber, karena memang nafsu juga pengen ikut andil, maka menjadi penciuman. Dan itu ditempati oleh lam awal menghilang, tiada, menjadi yang namanya nafsu lawak. Kemudian kalau lam akhir, itu dari darah putih, kemudian dibentuk menjadi sumsum, dan akhirnya menjadi bagian mata. Mata ini yang kemudian ditempati menjadi satu
apa itu namanya, bukan receiver, apa ya, perangkat dari nafsu sofia. Kemudian H itu berarti darah hitam. Darah hitam itu nanti kemudian dibentuk ulang menjadi kulit dan mulut. Nah, ucapan-ucapan itu menjadi sebuah perwakilan dari nafsu mutmainnah. Nah, karena alif, lam, awal, lam, akhir, H ini sudah tiada, maka kita nggak bisa lihat Allah. Ketika kita mau melihat Allah, mengenal, nggak usah ngomong melihat, mengenal Allah, maka yang harus dijaga kan bagian sini. Ini. Tak kok nggak hati? Ketika hatimu kamu asah saja, terus kemudian bagian-bagian ini juga nggak diasah, maka yang terjadi, kamu nggak akan menemukan apa-apa. Akhirnya yang terjadi adalah ritual ibadahmu yang hambar, lama-lama yang hambar. Nah, ada satu kalau di 7 martabat alam itu kan sebetulnya dibagi menjadi 7 alam ya. Nah, ada satu pertanyaan yang pernah saya lontarkan MPT 4 atau MPT 3. Saya ketika di alam arwah, kita dulu itu pernah berikrar di depan Allah kan. Kita akhirnya melupakan di dunia ini 4 hal yang kita ikrarkan. Kita wajib mengenalnya, kita wajib menjaganya, kita wajib memujinya, kita wajib mengembalikannya. Masih ingat ini temuan dari Mbak Dia. Ada satu lagu yang dari Dewa, Once apa Dewa, yang Dialova itu. Karena Allah itu merindu dan ingin dikenal oleh hamba-hambanya, maka Allah menjadi pengen disentuh, pengen hanya untuk satu, bukan Allah narsis ya, tapi Allah hanya menginginkan karena engkau sudah tidak bisa melihat, engkau tidak bisa mengenal, maka aku pun mendowngrade-kan sampai kemudian bahasa awamnya di teman-teman kajian-kajian dimanapun selalu ngomong, semua yang ada di dalam dunia semesta ini adalah wujud dari Allah. Nah, kalau sekarang kita bahasin 4 ikrar itu, ini kan sebetulnya ketika kita ngomong kita wajib mengenalnya itu, orang gampang saja berarti mengenal Allah. Mengenal yang kayak gimana? Berarti kan harus mulai memahami keilmuan untuk menuju ke sana. Makanya kita kenalkan dengan kemudian ada tabel periode. Ya, kita wajib mengejaganya. Menjaga berarti istiqomah apa? Bukan seperti itu. Menjaga berarti dalam tubuh kita, bagaimana caranya energi-energi ini yang awalnya itu kita itu cuman belajar tentang ritual keagamaan, ritual ibadah. Akhirnya naik, ternyata ibadah ini bisa untuk menyergah nafsu yang ini. Untuk kemudian nafsu yang itu berarti kita juga harus melakukan ritual yang seperti ini. Ini kan stepnya nggak sampai sini, tapi stepnya nanti naik langsung ke atas hanya untuk satu. Kita ngebuka yang namanya lapisan-lapisan dari alif, lam awal, lam akhir, H dari pembentukan fase Nabi Adam.
hanya untuk memahami. Engkau tidak akan mengenal yang namanya manikam atau permata atau kristal ketika engkau nggak memahami tentang nadi. Makanya di Kang Iman belajar ya, oh madi itu gini, nadi itu gini. Mani kayak gini gitu ya. Hanya untuk satu, untuk sampai ke fase kita itu mulai belajar tentang manikam, permata. Permasalahannya, manikam sendiri itu bukan sumber cahaya. Sumber cahaya berarti itu Allah, kejauhan. Kita juga nggak kenal Allah. Makanya kemudian akhirnya Allah di dalam 7 martabat alam disebutkan bahwasanya nuktah pertama itu kan Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang kemudian dengan lafaz Muhammad, mem itu di kepala sini. Ini sebetulnya ada cahaya merah. Oke. Ada cahaya merah. Mem. Kemudian H itu dada. Sini. Itu ada cahaya kuning. Kemudian mem kedua itu di pusat, itu cahaya putih. Zal itu di kaki, daerah bawah sini itu cahaya hitam. Gitu. Dan itu cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hitam itu juga kemudian kita juga nggak bisa lihat ya, karena memang kita nggak bahas kita. Akhirnya dibentuk ulang lagi untuk menjadi cahaya merah itu menjadi api dalam diri kita. Api kundalini itu berarti kan di bawah. Karena api kundalini itu di bawah, akhirnya mem awal yang harusnya itu di kepala, dibalik, di bawah, akhirnya di bawah. Karena api kundalini selama ini kalau bahasa di Tiongkok kuno itu api kundalini itu tersegel. Kenapa bisa tersegel? Karena manusia terlalu fokus pada wilayah-wilayah nafsu. Bagaimana kita cara ngebalik? Berarti memang harus memahami bahwasanya semua sumber-sumber yang terproyeksi di luaran kita, baik pasangan, anak-anak kita, ya sumbernya dari nafsu-nafsu kita, gitu kan? Nah, agar ini bisa terbalik lagi, api kundalini di atas. Oke. Nah, kalau kemudian ini terbalik, maka cahaya di dada itu ada desiran angin. Cahaya kuning ini berupa angin. Biasanya orang-orang yang belajar itu selalu mengamati bahwasanya di dada saya ada desiran-desiran angin. Oke. Desiran angin ini ketika sudah ada, bahasa teman-teman itu kayak ada sesuatu yang jalan. Ya, kayak ada sesuatu yang jalan. Tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini. Ini tidak akan bisa menjadi cahaya kuning ketika teman-teman kemudian tidak memahami konsep awal bahwasanya apapun diawali dari bahasa awalnya adalah awal, akhir, sholawat. Kuncinya kan di sana. Bahasa yang mudahnya seperti itu. Kemudian kalau mem yang di sebelah sini, itu cahaya putih. Cahaya putih itu kemudian ditranslatekan, karena kita nggak paham dengan cahaya putih, akhirnya air. Sudah, cahaya hitam, karena kita nggak bisa lihat cahaya hitam, yang sebenarnya dari esensi dari lafaz Muhammad, kita melihatnya ditranslatekan menjadi tanah.
Sunda, bogokah makhluk cicing. Api makhluk cicing. Angin makhluk cicing. Air makhluk cicing. Tanah makhluk cicing. Jadi kan sebetulnya ini sudah diajarkan dari zaman. Selama ini kan orang-orang itu pengen bisa lihat cahaya-cahaya ilahi bahasanya. Boson. Energi-energi dari asma. Dia nggak bisa lihat. Akhirnya kita kan cuma diajarkan ritual baca asma. Nah, setiap asma yang kita baca, sebetulnya ini akan menuju baik ke dalam tubuh maupun ke keluar. Kayak misalkan kita baca asma-asma, maka akan menjadi asma ini menjadi cahaya. Ada yang menjadi cahaya terkumpul ke cahaya merah, dan itu masuk ke api kundalini. Api kundalini dulu pernah masih ingat diajarin rasa atau sensasi dari kundalini itu bagaimana? Masih ingat? Awal-awal dulu panas. Maka sangat wajar ketika orang lagi sholat, habis ngaji, reda, panas. Wah itu mah karena nggak ada AC, gitu. Dia pakai AC. Nanti teman-teman akan mulai mengalami panasnya bukan karena di luar, tapi panasnya dari dalam, dari bawah ke atas. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kemudian kita itu baca asma, untuk melihat cahaya kuning itu di mana? Anda ngerasain angin. Ketika ada angin, baik itu Anda kipas-kipas seperti ini, atau Anda memakai AC atau pakai apa, itu adalah cahaya kuning. Cahaya putih, Anda selalu bersentuhan dengan air. Maka yang terjadi, sebetulnya ketika engkau tidak bisa melihat cahaya, engkau sudah melihat air dan berbicara dengan air, cepat atau lambat, akses mim yang ada dalam dirimu, titik mim yang ada dalam dirimu mulai berpendar. Gitu. Bahkan termasuk cahaya hitam. Kita nggak bisa lihat, ya kita lihat tanah. Untuk saat agar satu tadi konsepnya wanita, kita bisa memahami wanita, memahami permata. Karena kalau langsung loncat kita pengen kenal Allah itu adalah cahaya, dan meyakini bahwasanya Allah itu adalah cahaya, sumber dari semua cahaya. Intinya susah. Nah, dari situ kita kembalikan lagi ke mulai bagian-bagian yang dasar. Nafsu mutmainnah, nafsu laumamah, nafsu safiyah, nafsu amarah. Rodiyah, mardiyah, dan lain-lain. Udah 4 aja tuh. Ini aja belum jadi. Gitu. Jadi mulai sekarang bahasa kalau si Abdul Qadir Al-Jilani, butakan matamu, tulikan telingamu, bisukan mulutmu, hilangkan penciuman. Akhirnya ditranslate lagi ke bahasa-bahasa Sunda, puasa diam, ya, puasa tidak melihat, puasa tidak mendengar, puasa tidak membau, tidak mencium apapun. Karena akhirnya ketika ini itu tidak dipahami, semua emosi itu ada di wilayah 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau orang itu buta,
tempat seangker apapun misalkan ada jin, ada apa, ada melihat. Iya, iya. Gitu. Ada seseorang itu yang marah sebesar apapun kemarahan. Ketika kita bisu, kita nggak nimpali, cuma senyum. Biasanya semakin banyak ngomong, semakin nafsu mutmainnahmu ini terus-terusan lebih gede. Dan ujung-ujungnya bahasanya adalah kita itu dalam setiap kali kata berapa 1 jam saja kita nggak sadar kita tuh lakukan kebohongan itu berapa kali kata-kata bohong. Hanya tadi sambil ngobrol dengan Kak Ima, saya males ngomong kata Kak Ima, sudah mulai mengarah ke puasa bicara. Nah, tapi ini kan susah Pak. Belajar untuk buta, belajar untuk tidak mendengar, belajar untuk tidak membal, belajar untuk tidak bicara. Akhirnya diajarkan oleh salah satunya Abu Yausi sama Yasrori apa? Puasa, diam, gitu. Mempersedikit bicara, mempersedikit makan, mempersedikit tidur, mempersedikit bergaul. Kalau misalkan semakin banyak, bukan bergaul, nggak boleh bergaul, tapi bahasa dari Aba Guru Sekumpul itu, kalau memang sudah tidak ada keperluan yang penting-penting amat, sudah diam aja di rumah. Sehingga akhirnya kamu tidak kesana kemari ngomongnya atau mendengar. Itu zaman belum ada medsos, Android ya perkataannya. Lah kita sekarang di rumah. Tapi kan medsosnya jalan terus ya. Berarti kita juga harus dibatasi. Bahasanya berarti ditambah gitu. Puasa HP. Tapi kan saya kan kerjaannya di HP. Ya yang penting-penting saja. Nah dari ternyata kenapa ini puasa diam atau tersedikit bicara itu diikutkan? Karena awal semuanya itu dari mulut. Kalau mulutnya sudah mulai bisa diam, biasanya diamnya nggak nahan ya, dia nggak bertahan untuk diam. Saya harus puasa diam. Nahan. Puasa yang sebenarnya adalah benar-benar engkau sudah tidak lagi bisa untuk berbicara. Bukan karena nggak mampu, tapi karena sudah malas untuk berbicara. Engkau akan berbicara ketika orang lain membutuhkan. Kalau bahasa Kang Iman tadi, Rasulullah tidak akan berceramah sampai kapanpun. Rasulullah itu nggak pernah di posisi itu. Beliau bicara ketika ditanya. Gitu. Kalau kita kan selalu cari topik aja ya. Topiknya apa ya biar ngalir, biar nggak saling-saling diam ya. Gitu. Sekarang mah udah nggak perlu cari topik ya. Udah ngelihat kondisi diem kayak gitu, semuanya pasti kompak pegang HP ya. Gitu. Udah akhirnya dunianya udah beda-beda. Yang satu di Malakut 2, yang satu di Malakut 3 gitu ya. Gitu Pak. Oke. Karena dari sini, ketika sudah mulai paham bahasanya, bukan puasa, bicara puasa apapun itu bukan dengan menahan,
Tapi memang benar-benar sudah dalam tahapan aku nggak perlu bicara. Terkecuali memang wajib bicara. Ntar ada pertanyaan lagi. Tapi kan saya guru, Pak. Saya guru SD, saya guru PAUD, saya guru SMA. Iya. Kalau tugasnya kayak gitu, ngomong ya ngomong. Tapi setelah itu diam. Coba diamati dulu dari perjalanan kita ke belakang. Banyak kan bohongnya gitu. Bahkan saat ngajar tuh. Bahkan saat ngajar. Dan permasalahannya nggak sampai situ lagi. Ketika kita sudah terbiasa untuk diam, dan kita mendapatkan banyak perluasan pemahaman yang mendalam. Ketika kita ngajar, apapun itu, di majelis lah, di apapun, kita akan dianggap bohong oleh orang ketika siswa kita atau murid kita nggak paham tentang keilmuan itu. Contoh, kalau semua orang murid kita itu orang yang nggak paham tentang pesawat terbang, biasanya ke Jakarta itu jalan, kebayang itu pelosok mana nggak tahu. Ke Jakarta itu gimana? Jakarta itu di sini berarti berapa hari perjalanan? Gitu ya kan, jalan. Enggak, Pak Guru mah hanya 1 jam 45 menit. Oh, nggak mungkin. Kita kan ngomong faktual ya. Iya. Oke. Akhirnya terjadilah perang medsos itu. Sekarang ini yang ngomong pusat hakikat, yang ngomentarin pusat syariat. Oh iya, nggak ketemu lah. Harusnya hakikat ya ketemu sama ustadz hakikat dong. Ya, seperti itu yang terjadi. Akhirnya ya, makanya benar-benar karena wilayah syariat itu luas, wilayah hakikat itu cuman sekian persen orangnya, ya jangan terlalu digembor-gemborkan. Eloknya sekarang ini dikemas dengan cara modern. Yang berbicara wilayah hakikat itu nggak cuma ustadz, sudah banyak anak-anak muda yang sudah mulai punya kesadaran tentang wilayah-wilayah itu, walaupun dia sendiri nggak bisa mentranslate. Ini di dalam ilmu di kitab-kitab Islam, di kitab agama kita, ini kitab apa? Nggak paham mereka. Tapi saya taunya itu karena dia belajar secara faktual. Aku lihat cahaya kuning di dada kamu. Halu nggak? Gitu kan? Kok itu cahaya merah kok di bawah ya? Di daerah antara alat vitalmu sama perut. Ya sekitar perut. Misalkan ada orang yang bisa lihat gitu. Halu kan? Ya ini kan sandingannya bukan ustadz syariat, tapi benar-benar orang-orang yang memahami sudah wilayah-wilayah hakikat. Dan satu, dia sudah bisa lihat juga. Oke. Karena wilayah cahaya hanya untuk satu itu kan. Kalimatnya tadi. Engkau wajib mengenalnya. Oke. Nah, kalau kemudian kita sudah kenal, kita juga punya guru yang kemudian paham untuk mengarahkannya. Ya, kita akhirnya belajar untuk mendawamkan itu kan, belajar untuk menjaga. Kamu sudah punya keilmuan itu, pahami untuk perdalam lagi.
kita wajib menjaganya, oke, untuk menaikkan grade, makom. Kemudian kita wajib memujinya. Persepsi orang-orang kebanyakan ketika kita ngomong, oh kita dulu pernah ikrar, kita wajib memujinya, berarti memuji Allah. Ya, global banget, gelondongan. Oke. Ketika teman-teman belajar itu, oh ternyata dari semua asma Allah yang apa itu? Dilanjut saja. Bisa tidak ada. Aman. Apa? Ada sebagian ustadz-ustadz yang ngomong bahasanya dari 99 asma itu yang lebih utama itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ditelitilah sama ilmuwan-ilmuwan, ketemulah yang namanya unsur. Bukan bahasa Arab, unsur lah, tansur kayak gitu. Enggak gitu. Tapi unsur itu apa ya? Partikel itu bawahan. Atom, lepton dan lain sebagainya. Nah, dari itu ternyata unsur yang paling ringan dan paling utama adalah hidrogen. Dan kesamaan dari sifat-sifat asma Ar-Rahman ini sama persis. Berarti akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya ketika diteliti dengan teknologi-teknologi mereka, kita bisa lihat kan, setiap kali kita membaca Ar-Rahman, itu kemudian kita itu menarik yang namanya energi atau cahaya Ar-Rahman. Kelihatannya kayak gimana? Yang datang apa? Hidrogen. Ar-Rahim, helium. Dan itu yang paling ringan. Dua unsur itu yang paling ringan. Kalau dalam bahasa fisika atau kimia, di tabel periodik itu, semakin kecil angkanya, berarti 1, 2, 3, semakin gede angkanya, maka itu semakin berat masanya. Pun sama ketika dikonsumsi seperti ini, ya semakin berat di sini. Maka ada satu penelitian, sampai kapan kita itu menghirup oksigen? Tercetus dari mana? Karena di alam-alam yang lain tidak ada oksigen. Oksigen cuma ada di sini. Lalu, seberapa oksigen itu menjadi racun? Padahal oksigen ya nggak racun. Kita saja, badan kita saja yang kemudian tidak bisa masuk ke tidak bisa sampai memahami wilayah manikan. Ketika manikan kita aktif, permata kita aktif di dalam tubuh, minimal 1 saja, kalau bisa mah 7. Maka oksigen yang kita hirup itu yang kita butuhkan juga sedikit. Oke. Apa hubungannya? Lebih ringan mana? Oksigen atau hidrogen? Kita bisa keracunan hidrogen, Pak. Iya, makanya ada yang namanya proses suluh. Oke. Bagaimana kemudian hidrogen tidak berbahaya? Kalau kemudian kita ngomong tentang berarti hidrogen berbahaya. Apakah oksigen tidak berbahaya untuk tubuh kita? Yuk, nanti saya sajikan sebuah penelitian video bagaimana oksigen ini meracuni dalam tubuh kita. Karena terlalu berat. Angkanya besar. Nah, akhirnya
bahasa yang sederhana, Pak saya nggak paham tentang wilayah-wilayah itu dan saya nggak mau tahu tentang wilayah-wilayah penelitian. Oke, ya berarti baca asma, tapi dengan tuntunan, dengan bersanad, jangan langsung dihajar. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya ini itu ditujukan ke mana? Oke, sedangkan tadi di 7 martabat alam itu ada tatanannya, gitu kan? Kayak misalkan di afasonologi itu ada yang namanya huruf alif. Huruf alif itu di mana? Huruf alif yang utama itu di tulang belakang. Oke? Ya, harusnya alif ini tulang belakang itu lam. Tapi karena kita itu nggak paham itu lam, akhirnya kita mentranslate ini saat ini yang paling mudah adalah alif. Oke. Nah, sudah salah huruf kita kan? Selama ini. Ini hanya cantolan awal. Nggak mungkinkah Anda itu langsung SMA? Kalau nggak pernah TK. Berarti cantolannya apa? Alif. Nah, yang penting sudah tegak, naik turun. Nanti beloknya, kadang-kadang kan nggak bisa. Latihan naik sepeda motor, nggak bisa belok kita ya. Gitu. Naik latihan sepeda, waktu kita kecil naik sepeda ontel ya. Cuman bisa lurus ya. Beloknya itu sambil gini, Sekarang badan. pakai kaki ya. Gitu kan. Nah, baru kemudian ketika sudah paham tentang alif, baru kemudian dibelokin gitu. Jadi lam akhir kan. Akhirnya kita tahu esensi. Makanya ada proses. Ya kalau kita nggak bersanad, kebayang. Lam, Ar-Rahman, itu masukin gitu. Berarti ke tulang, ke sumsum. Terus tahapan-tahapannya kamu gimana? Pencarian kan saya itu penganut Tarikat Ibrahimiyah. Ya, pencarian itu. Ya, lama. Ya kan? Nah, teman-teman kan sudah paham. Diajarkan teman-teman NPP. Zat akan berubah zat. Oke. Roh menjadi zat. Gitu. Nah. Fa kok ada Pak? Ada. Hak kita nggak pernah sebut ya. Di sini apa? Fa. Fa. Tahapan akhir apa? Hak. Hak. Tapi kan nanti banget kita. Ketika kita sudah bisa mengumpulkan yang namanya serpihan-serpihan tujuh martabat tubuh kita. Ini mah langsung babak akhir aja. Langsung aja Pak intinya. Nyorai semua Pak. Gak selesai kita. Makanya butuh proses kan. Gitu. Dari situ pun juga teman-teman kan tersandung untuk memahami kitab Miskat itu. Hayo ngebahas tentang cahaya, gelap, dan lain sebagainya. Oke. Dari situ sampai nanti teman-teman ini memahami bahwasanya tenang atau panik itu sama-sama emosi. Kok tenang itu emosi? Ada percakapan antara malaikat Jibril dengan seseorang. Sungguh bodoh manusia ini. Karena dalam doanya pun minta tenang. Iya. Ketawa. Tapi nggak apa-apa, tenang versi kita kan.
bukan tenang yang benar-benar. Ya, di dunia nggak ada tenang. Gitu. Karena kita masih menyandang yang namanya satu tubuh. Kalau kemudian kita paham tentang 7 tubuh, nggak usah 7 tubuh, 2 tubuh saja. Seumpama kemampuan emosi-emosi kita alihkan, kita pindahkan ke tubuh satunya lagi. Berarti ini menjadi tubuh emosi. Kira-kira kita orang yang nggak punya nafsu, gitu. Jadi lempeng, ikut pengaturan Allah. Gitu. Itu gimana caranya, Pak? Goib, Pak. Jangan berpikir seperti itu dulu. Ruh itu kan makhluk spiritual, memakai tubuh spiritual dulu. Karena ini dilebur menjadi satu, maka ruh masuk. Kita ada unsur tanah, unsur air, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa ngebedain sekarang. Maka kita diajarkan untuk mengurai hiji-hiji, iya teh, iya. Ketika sudah belajar satu-satu, sama kayak kita belajar. Oh, kita nggak bisa baca Quran kalau kita nggak paham satu huruf ya. Ketika sudah belajar, sudah paham tentang mengurai, ya kita kembalikan lagi. Dan kita akan tahu kapan ini diurai lagi, dikeluarkan lagi, kapan ini disatukan lagi. Oke. Kalau seumpama kemampuan emosi ini itu bisa dikelola bahasanya, atau bagi orang-orang yang bersuluk, emosi ini sudah ditempatkan di tubuh emosi. Anda doa, ya Allah, bukan berikan hamba, berikan hamba kayak nyanyian Palestina, berilah hamba wah gitu ya. Itu hamba yang mana? Bukan engkau kan? Karena engkau cuma mewakili dari kesadaran atau ruh, dan ruh aware. Yang dimaksud siapa nih? Engkau mendoakan siapa? Mendoakan emosi-emosi tadi, jiwa-jiwa tadi. Akhirnya kan doanya itu yang relax, nggak pakai nunggu. Belahan kapan dikabul? Ya ada. Nah, ketika masih ada kata-kata kok nggak dikabul ya sama Allah, berarti kan tubuh masih jadi satu ya kan? Kebayang nggak dipisah-pisah? Kelas SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 jadi satu kelas. Oh, kebayang tuh ricuhnya. Oke. Dari situ ya, saya tidak menjelaskan ini, tapi ini menjadi puzzle buat teman-teman mikir lagi ulang. Karena nanti penyatuan puzzle itu nanti ketika di cycle kedua kita tuntaskan miskat sampai akhir, baru kemudian kita ulang lagi dari awal, kita mulai kemudian ngerangkai gambaran-gambaran. Oke ya, banyak kayak ini. Wa fi muqabalatihi al-wujud bahwa an-nur, dan sebagai lawan dari kegelapan itu yang tadi disebutkan, al-wujud adalah keberadaan atau eksistensi. Bahwa maka al-wujud itu adalah an-nur, cahaya. Fa inna syai'a ma lam yadhhar fi dzatihi la yadhharu li ghairi. Karena sesungguhnya sesuatu itu ma lam yadhhar fi dzatihi, selama ia tidak nampak atau tidak eksis pada esensinya, pada zatnya,
la yadharu li ghairihi, maka ia pun tidak akan bisa nampak bagi selainnya. Begitu. Dijelasin materi sama anti materi. Ini sambungannya ke sudah dibahas dulu berarti ya Pak ya. Sudah bahas. Materi dan anti materi itu sebagian penjelasannya ada di film juga ya. Ya. Di kelanjutannya Da Vinci Code. Apa ya tadi teh? Itu. Ya, Film. iya. Film Da Vinci. Film Da Vinci Code. Wa fi muqabalatihi al-wujud bahwa an-nur. Materi dan anti materi. Fa inna syai'a ma lam yadhar fi dzatihi la yadharu li ghairi, karena sesungguhnya sesuatu itu selama ia tidak nampak atau tidak eksis pada esensinya sendiri, maka ia tidak akan bisa nampak bagi selainnya. Maka kalau tadi kita diajak diingatkan kembali untuk bentuk tubuh kita yang lain adalah tubuh yang bercahaya. Kalau belum sampai pada tubuh yang bercahaya, kalau tadi sambungannya dengan hubungan murid dan guru, yang guru itu jelas sudah bercahaya, maka bagaimana seorang murid itu bisa mencerap cahaya dari gurunya kalau dia tidak mungkin teman-teman dulu pernah ingat ya, kita sudah pernah diingatkan sama Pak Ijo, kalau santri itu punya tradisi kalau gurunya sudah beranjak dari tempat duduknya suka paribut. Rebutan untuk bisa menduduki tempat duduk dari gurunya dengan harapan atau dengan judulnya tabarukan. Tapi kita diingatkan bahwa kita akan bisa sampai pada tabarukan itu ketika kita berada pada frekuensi yang sama dengan ketika guru itu duduk di tempat itu. Jadi kalau frekuensinya sama baru bisa mengakses. Kalau frekuensinya berbeda, ya sampai kapanpun tidak akan bisa terakses energi yang ditinggalkan oleh guru itu. Sama kan seperti tadi. Kalau bagaimana mungkin sesuatu itu bisa mencerap cahaya dari yang lain kalau kemudian dia tidak memiliki cahaya. Karena syai'a malam yadhar fi dzatihi la yadharu li ghairi. Sesuatu itu bisa dijangkau, diakses cahayanya ketika dia benar-benar bercahaya. Atau kalau dalam tadi penjelasan guru kita itu martabat alam 7 kemudian diturunkan pada martabat 7 tubuh, yang salah satunya adalah tubuh yang bercahaya. Jadi, bagaimana bisa mencerap cahaya dari guru kalau kemudian kita belum bisa minimal mengenal tubuh yang bercahaya pada diri kita. Ya, makanya kita seringkali diajarkan, diingatkan, meskipun belum bisa ya, belum bisa mengenali tubuh kita yang bercahaya itu tubuh yang mana, yang dari tubuh itu. Wal wujud yang qasimu ila sudah itu Pak atau dilanjutkan? Lanjutkan. Wal wujud yang qasimu ila ma lisyai'i min dzatihi wa ila ma lahu min ghairihi. Eksistensi atau wujud itu terbagi menjadi dua. Ma lisyai'i min dzatihi wa ila ma lahu min ghairihi. Eksistensi yang dimiliki sesuatu, eksistensi itu dibagi menjadi dua. Eksistensi yang dimiliki sesuatu, ma li syai'i min dzatihi wa ila ma lahu min ghairihi. Sesuatu yang ada, sesuatu yang eksis dari dirinya sendiri, wa ila ma lahu min ghairihi, dan sesuatu yang dia memilikinya itu dari yang lain. Sesuatu dari esensi dirinya sendiri dan eksistensi yang didapatkannya dari pihak lain. Satu. Wa ma lahu al-wujudu min ghairihi fa wujuduhu musta'arun la qiwa ma lahu bi nafsihi.
apa yang eksistensinya berasal dari pihak lain, dari yang lain, maka eksistensinya itu bersifat pinjaman, hanya mustahar saja, hanya pinjaman saja. Ia tidak memiliki tegakan atau ia tidak memiliki kemandirian pada dirinya sendiri. Bahkan idza tubirat datuhu min haitsu datuhu, jika dipandang bahwa dari sudut pandang esensinya semata, idza tubirat datuhu min haitsu datuhu bahwa adamun mahdum, maka yang seperti itulah yang dikatakan ketiadaan yang sebenar-benarnya tiada, yang tadi disindir dengan istilah ada yang tidak sadar dengan ketiadaannya atau kasbul adam. Wa innama huwa mawjudun min haitsu nisbatuhu ila ghairi. Ia hanyalah disebut ada, eksis, sejauh ia disandarkan kepada pihak lain. Kalau lebih jauhnya ke penciptanya. Ya, kalau kita terlalu jauhnya, keberadaan kita hanya kita dianggap ada itu ketika kita disandarkan pada guru kita saja. Tetapi itu menjadi penting pada akhirnya. Dalam satu kondisi itu menjadi penting. Kalau memang kita modalnya adalah kita mengakui bahwa kita tidak memiliki apapun, tidak bercahaya. Kalaupun ada dan bercahaya itu sifatnya hanya pinjaman saja dari guru-guru kita. Selebihnya ya itu sebagai modal awal ya. Sebagai modal awal. Harus ada pengakuan bahwa kita ini bodoh gitu. Kalau merasa keminter, ya bagaimana kemudian cahaya guru bisa sampai kepada kita? Kemintar itu berarti posisinya adalah kita tidak mengakui ketiadaan kita, ketidakadaan kita. Jadi kalau dulu kita dikasih rumus, ada orang yang tahu diketahuinya, ada orang yang tahu ditidaktahui, ada orang yang tidak tahu diketahuinya, ada orang yang tidak tahu ditidaktahui, ada orang yang sadar dengan dia memiliki cahaya, ada orang yang sadar dia tidak memiliki cahaya, ada orang yang tidak sadar sebenarnya dia bercahaya, tapi karena tidak sadar seakan-akan dia menganggap dia tidak memiliki cahaya. Ada orang yang tidak sadar bahwa dia itu tidak bercahaya. Salah satunya adalah yang komentar tadi itu. Merasa sudah bisa, merasa punya sesuatu, padahal kemampuannya itu adalah hanya pantulan saja dari guru. Dalam hubungan murid dan guru seperti kita ya teman-teman semuanya. Maka modal pengakuan kesadaran terhadap ketidakmampuan kita, kebodohan kita kan diajarkan ya Allah saya remongso, saya sadar bahwa saya ini bodoh. Kalaulah tidak ada ilmu dari ini atau ya, maka ajarkan. Maka yang diajarkan dari guru kita adalah saya berlindung dari diri saya sendiri. Allah Nauzubillah. Ya kita ya, makanya itu mungkin yang diajarkan yang diajarkan kepada kita di yang lalu-lalu itu semata-mata salah satunya adalah ya itu tadi, untuk kemudian kita sadar, paling tidak kita tahu posisi kita itu yang mana gitu. Apakah memang ya kan menjadi pribadi yang percaya itu sampai pada tubuh yang percaya itu harus terverifikasi. Kalau tidak terverifikasi berarti baru rarasaan. Kalau di Sunda itu kan ada rasa, rarasaan, ngarasa, rasa, ngarasa, rarasaan. Jangan-jangan baru sampai di rarasaan saja bercahayanya, sampai pada tubuh bercahaya. Jadi jangan sampai baru di rarasaan gitu. Minimal sampai ngerasa itu baru sampai pada mengakui keberadaan rasa bercahaya. Ya puncaknya tentu pada kita betul-betul mengetahui bahwa kita sudah mengenal tubuh yang bercahaya, salah satu tubuh dari martabat tubuh yang 7. Kalau Syekh Abdul Muhyi ya kan mengenalkannya melalui martabat alam yang 7.
Wa innama huwa mawjudun min haitsu nisbatihi ila ghairi. Ia hanya disebut ada, eksis sejauh ia disandarkan kepada pihak lain. Wadzalika, dan yang itu laisa biwujudin hakikiyin, itu bukan eksis yang sebenarnya. Kama araf fi mithal isti'arati thawbi wal ghani al mu'min. Sebagaimana sudah dijelaskan yang kemarin-kemarin. Bagaimana mungkin yang meminjam itu dikatakan sebagai pemilik yang hakiki, karena itu hanya meminjam saja. Itu modal penting juga buat kita ya teman-teman. Wal mawjudul haq wa Allah Ta'ala, kama anna nur al haq wallahu Ta'ala. Maka yang ada secara hakiki itu adalah hanya Allah Ta'ala saja. Sebagaimana cahaya yang sejati, an-nurul haq hanyalah Allah Ta'ala. Gitu. Menghadirkan Allah dan menyadari keberadaan Allah itu juga sangat penting kan bagi kita. Kemarin tuh saya dipertemukan dengan surah Al-Hijr ya, ayat 24 sampai 26. Di sana ada yang menarik itu di ayat 24 dan 26 Allah menempatkan dirinya seakan-akan ia sedang mengajak ngobrol kita. Laqad alimna al-mustaqdimina wa laqad alimna al-mustaakhirin. Tapi di yang 25, di ayat 25 Allah itu mengenalkan dirinya dengan bukan dengan domir, tapi dengan kedudukannya sebagai Rabb. Inna rabbaka, bahwa jadi ada dua kondisi di mana di dua ayat tadi Allah mengenalkan memperlihatkan dirinya sebagai zat yang dia seperti seolah-olah berhadapan dengan hamba. Laqad alimna al-mustaqdimin. Kami sudah sangat mengetahui orang-orang yang artinya beliau sedang mengajak berbincang gitu. Tapi di ayat yang ke-25 itu jikapun engkau belum bisa merasakan kehadiran Allah, maka jangan salempang, jangan khawatir. Inna rabbaka, bahwa yang sedang engkau hadapi itu adalah zat yang selalu mengurusmu, mengelolamu, menjadikanmu ada. Jadi minimal ya berlatih, membiasakan diri untuk merasakan kehadiran Allah. Ya tadi salah satunya adalah dengan bentuk pengakuan. Kalau kita dulu sering dicontohkan, ya Allah, saya akui saya ini orang bodoh, maka ajarkan saya ilmunya. Nah, itu sebagai bentuk salah satu contoh pengajaran dari pengakuan terhadap kegelapan yang ada di diri kita. Ya moga-moga kita tidak termasuk orang yang gelap, marotib tingkatan level gelap yang puncak tuh. Gitu. Sudah gelap, sudah tidak bisa menerima cahaya dari yang lain, diri kita juga sangat gelap. Artinya gelap itu kalau dalam konteks konsepsi pembelajaran yang tadi, kita belum bisa sampai pada tubuh yang bercahaya tadi. Ya ayo gitu. Naik itu tidak ada taraf. Tidak ada kenaikan level. Sampai di sana sepertinya teman-teman. Untuk hakikah yang kedua, nanti kita akan masuk ke hakikah yang ketiga. Dan sebelum diakhiri, insya Allah setelah ini ada penjelasan lagi dari Pedro. Atau sudah sedikit. Udah jelas kan ini? enggak? Dan insya Allah sudah jelas. Kenapa Allah menciptakan materi dan antimateri, atau bahasa yang lebih familiar di kita adalah Allah menciptakan cahaya dan kegelapan. Bukan Allah nggak bisa menciptakan cahaya saja, tapi karena hanya ingin, karena proses pembentukan manusia tadi itu dari ada menuju tidak ada, tapi kita ngerasa ada karena kita sudah gelap, maka kita belajar dari kegelapan menuju terang kan, gitu. Nah dari situ akhirnya
diteliti menjadi yang namanya materi dan anti materi. Apakah kemudian anti materi ini harus ditolak? Selama ini ada banyak sekali jalan yang akhirnya bahasanya itu pendekatannya dia sudah tidak mau mengakui hakikat, dia tidak mengakui marifat, dia tidak mau mengakui thariqah, tapi langsung versi syariat saja. Sedangkan aturan main dalam wali-wali zaman dulu, orang dikenalkannya bukan syariat dulu, dari sisi marifat dulu, sisi ke hakikat, turun lagi ke thariqah, baru kemudian syariat-syariat cara Islam baru dikenal. Kalau kita sekarang belajarnya di syariat, akhirnya mentok di situ, nggak mau naik. Jadi ada sebagian yang klaim thariqah sesat, hakikat apalagi. Orang yang sudah hakikat biasanya ada yang ngeklaim lagi. Orang yang nggak butuh hakikatnya, sudah, saya sudah tidak lagi butuh sholat, saya tidak wajib sholat. Seperti itu kan biasanya. Nah, ini kan penggalan-penggalan saja. Dari penggalan-penggalan ini juga sebetulnya tujuannya ilahi anta maksudih. Gitu kan? Meridho kamar. Sebetulnya tujuannya sudah tetap sama. Hanya saja cara yang mereka tempuh berbeda. Ya. Dan kita ketika mau memahami secara fokus, secara sempurna, ya nggak usah ikut-ikutan ngeklaim itu berarti salah. Itu ini. Fokus saja ke jalan teman-teman. Oke. Kayak benar-benar aturan main dalam diri kita perketat, tapi kita memandang orang lain sesuai. Oke. Nah, dari situ kita balikin lagi. Tauhid yang tertinggi adalah diam. Tertinggi loh. Tapi kita belajar untuk menempuh dari kegelapan ini mulai dari mutmainah. Langsung mutmainah di mana? Di mulut. Hanya belajar diam. Kebayang. Diamnya orang yang bertauhid itu kan berbeda karena diam itu juga bertahap kan? Tahapan yang paling dasar ya, yang penting diam aja, sudah tidak ikut blok sana ikut blok sini itu. Tapi tingkat diamnya orang-orang yang sudah bermarifat itu bukan diamnya orang bodoh seperti kita kan masih bodoh. Tapi orang-orang yang sudah bermarifat, dia sudah tahu segala hal, dia kasar tentang ini, tapi dia diam. Makanya di tradisi Sunda ada bahasa jadi sudah pembahasan kayak gitu bukan untuk umum, tapi siapkan diri. Selama ini kita akhirnya cuma diem saja. Kita yang jadi muridnya, nggak seperti murid-muridnya Al-Ghazali. Ajarkan saya guru. Tahapannya apa dulu? Gitu kan? Kita mah, gitu kan? Sesepuh kita ngomong sudah dia baru dibahas. Belum waktunya, itu bahasanya. Terus biar kita itu terpilih untuk mempelajari itu, harusnya kan kita tanya, saya harus belajar apa dulu? Gitu kan? Karena tradisi sesepuh leluhur kita itu kan soft, karena emang dia sudah di puncak tahu, tapi dia kemudian diam. Karena kalau itu dibahas terjadi pergolakan pendapat dan lain sebagainya, apalagi zaman medsos.
Zaman dulu aja mereka sudah memiliki aturan main untuk diam. Kebayang. Oke. Dari situ, yuk bukan kita nunggu untuk kemudian dipilih, tapi kita memantaskan diri untuk memilih diri kita, menetapi saya berjalan, saya pejalan, saya pesalik untuk belajar masuk ke wilayah surga. Setersesat-sesatnya saya tidak merugikan orang lain. Karena saya masih punya guru, dan saya masih punya Rasulullah. Saya punya Allah. Akhirnya kan, kita bahasanya berlindung yuk dari diri kita sendiri. Allahumma ini a'udzubika minka. Benar-benar ya Allah lindungi dari diri kami sendiri. Oke. Satu guru saja punya 10 murid, 10 muridnya beda semuanya. Pengejawaan tahan bukan penerjemahan aja, bukan penafsiran aja, tapi pentakwilan lebih dalam, pemahaman tentang sesuatu yang sangat mendalam mesti berbeda. Oke. Tapi dari situ penemuan-penemuan mereka akan terlihat. Oke. Mereka diam bukan untuk kemudian tidak mengumpulkan, tidak mau mengajarkan, tapi benar-benar mereka akan mulai memahami, oh ternyata kuantum ruang dan kuantum waktu saya berbeda kecepatannya dengan mereka. Saya maksudnya menyampaikan ini adalah A, tapi penafsiran orang lain atau murid-murid saya yang ini B, yang ini C, yang ini D. Akhirnya kan saling gontrang antara sama murid. Maka di wilayah itu seorang guru harus benar-benar memilih dengan sangat presisi. Akhirnya dalam wilayah hitam diajarkan cara untuk bersuluknya orang yang tajrid, makom tajrid dengan cara bersuluknya orang yang bermakom asbab itu dibedakan. Oke. Bahkan nanti cara kholwat pun berbeda. Orang yang asbab, makom asbab, ya diajarinya meditasi jiwa, bahasanya. Tapi sebetulnya wilayah kholwat, tapi yang bagian sini, bukan wilayah bagian yang ini. Makanya kan, yuk kita belajar kholwatan, gitu kan ya. Kebayang, kalau dia itu wilayah asbab, tapi dia dikejar dengan semua keilmuan. Akhirnya apa? Ya dia nggak jadi asbab. Hayo mikirin ilmu ya. Gitu. Sudah nggak kasat dunia dia. Oke. Nah, intinya nanti ketika Anda itu di wilayah makom asbab, gimana caranya? Engkau kasat, engkau kholwat dengan cara engkau benar-benar masuk ke dunia. Ketika engkau itu wilayah tajrid, gimana caranya engkau masuk kholwat dengan cara yang benar-benar bukan wilayah dunia bumi ini, tapi dunia spiritualitas dalam diri. Tapi itu juga ada tahapannya kan itu. Jangan sampai ninggalin istri dan anak. Gitu kan? Ini bekal dunianya belum ada, fokus pada dunia spiritualitas mereka. Akhirnya yang terjadi kacau. Oke. Nah, makanya metodenya nanti akan berbeda. Penjelasannya juga akan berbeda. Ketika Adi nanya, Pak, mata itu di mana? Kang Iman nanya, mata di mana? Salah, penyimpan. Enggak.
Karena adi asbab kaliman tajrid, maka saya sesuaikan bahasa. Yang bermasalah adalah ketika engkau itu indikator bahwa seseorang itu sudah tidak bisa, sudah dia berusaha diam tapi tidak pernah diam, belajar diam. Atau indikator bahwasanya dia itu harus diam ketika seseorang itu bertanya, gaya bicaranya adalah diam. Betul kan? Betul kan Pak? Kayak gitu caranya? Ya betul, kata saya. Gitu. Satu waktu dia ngomong, salah kan Pak? Salah. Ada beberapa ustadz-ustadz yang kemudian menjelaskan wilayah-wilayah dalam, ke dalam wilayah-wilayah suluk itu dengan cara betul juga, seolah-olah akhirnya semua muridnya itu dipaksa untuk memahami dengan pola gaya dia. Gitu. Makanya kenapa kemudian terciptalah yang namanya Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa yang tinggi banget, ya. Syair banget. Bukan secara vulgar seperti kitab Taurat. Oke. Kalau kemudian Quran dibikin secara sistematikanya seperti kayak kitab Taurat, akhirnya dipenggal-penggal kebutuhan. Oh saya pengennya yang kesaktian saja dari halaman ini sampai sini. Saya pengen paham tentang wilayah Tuhan ini. Saya pengen wilayah kekuasaan ini kan. Gitu. Akhirnya kan terbelah-belah kitab Taurat. Islam dikemas dengan cara bagi orang-orang di luar Islam bingung. Bahkan orang Islam pun juga bingung. Ya. Surat ada berapa banyak? Tapi dikumpulkan dalam 30 juz. Enggak satu juz. Satu juz itu juga satu surat itu terpecah ya. Ada yang di juz ketiga, yang sebagian ada di juz keempat, gitu kan. Apa sih itu? Terus kemudian cerita-ceritanya juga kayak terasa terpenggal. Padahal tidak. Dalam dunia, dalam diri kita, sistematika tubuh kita juga sebetulnya nggak ada yang berurutan, terpenggal. Kan? Nanti bagian itu saya jelaskan di minggu depan. Dihitam. Penggalan-penggalan. Sama. Kalau Anda protes, kenapa harus nggak sistematis dari A, B, C, D? Anda kok nggak pernah protes? Di HP Anda itu abjadnya nggak pernah berurutan. Tapi Q, W, E, R, P, Y. WRT. Kok nggak huruf awalan itu A? Tapi Q, gitu ya. Karena dalam tubuh kita sama. Oke. Pun sama ketika kita kemudian diajarkan syahadat dengan rasa, ya. Walaupun nanti itu harus melebur rasa. Ketika kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kan dari atas. Tapi kemudian kenapa harus langsung tujuannya ke bawah? Bukan masuk ke wilayah manikam-manikam atau cakra-cakra yang ada dari atas ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Tapi langsung serot ke bawah, baru kemudian dipantulkan lagi ke sini. Pun sama di beberapa tarekat juga ada. Ketika baca la di atas ya. Saya ambil salah satu tarekat ya. La ila ha illallah. Kenapa kok enggak dari sini la ilaha illallah gitu misalnya.
gitu. Jadi kan metodologi saya, pendekatan-pendekatan yang memang itu diracik dengan agar pemahaman Anda itu tidak sesuai dengan persepsi Anda, tapi benar-benar secara presisi. Ini loh caranya. Nah, kalau Anda pengen menjadi aliran-aliran yang ya harus sistematis dari A sampai Z, ya itu dulu dirubah keyboard HP Anda, pesan yang dari A sampai Z itu berubah. Oke, bukan mereka nggak bisa, tapi ada sesuatu mekanika dalam otak Anda. Key itu ketika dipindah, huruf Q itu kan di sini, pakai tangan kan. Key. Kalau dipindah ke sini, rusak tatanan otak. Oke, kok sampai kayak gitu? Emang ada dalilnya? Ada. Apa itu? Dari metodologi, dari sebuah keilmuan yang namanya artikulasi kursi. Dan ini itu ditemukan di Jerman. Kalau huruf-huruf itu dipindah, yang terjadi otak Anda error. Bisa paham? Selama ini kita kurang memaknai saja. Kita sholat ya sholat. Padahal kita itu kan sholat itu hanya untuk belajar memaknai. Oke, untuk awal. Subuh itu di awal dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Adam kan? Isa. Nabi Musa. Ketika habis selesai nyebrang, itu kan udah gelap. Oke. Subuh Nabi Adam. Oke. Duhur. Ada dua versi. Ya, ada dua versi. Sopo. Lupa. Ya, lumayan kan masih ada kuota. Terus asal Yunus. Maghrib. Nabi Ibrahim. Isa. Isa ini benar ya Nabi. Berarti Zuhur Nabi Ibrahim. Ada duhur itu ada dua versi. Ada yang mengatakan Ibrahim, ada yang mengatakan Daud. Gitu. Nah, kenapa kok kemudian Rasulullah Muhammad ini itu merangkum semua? Nah, itu kan harus jadi pertanyaan dasar kita. Gitu. Karena para nabi-nabi itu cahayanya pertama sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kita, semakin banyaknya leluhur-leluhur kita, maka sumber pada gantian kekacauan, ruang kuantum di dalam di area bawah ini itu ya makin bertumpuk ilmu. Bahkan 124.000 lapisan dalam tubuh kita itu ya berisi tentang semua keilmuan. Nah, bagaimana cara ngerangkum kalau kemudian kita itu ngambil jalur-jalurnya ini cuma satu? Udah, saya maghrib aja. Gitu. Saya nggak mau ngambil tengah aja. Saya nggak mau 2, saya nggak mau 4. 4 kebanyakan lagi lah. Gitu katanya. Udah, saya maghrib aja lah. Gitu. Misalkan, misal subuh malu, udah gede, malu sama anak. Gitu. Kan misal saja. Gitu. Tapi ini kan apa jadi satu kesatuan gitu ya. Padahal kalau diurai lagi, kita nggak pernah ngurai. Kenapa duhur itu 4 rakaat?
Nabi Ibrahim saat itu rakaat pertama itu untuk apa? Kebersyukuran karena memang Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba yang disembelih. Oke. Rakaat kedua saya nggak mau jelasin. Nggak, biar teman-teman browsing gitu lebih enak. Oh iya, selama ini saya kemana aja ya, pokoknya sholat tok wes gitu. Tapi karena kalau kemudian kita itu memaknai sejarah historinya Nabi Ibrahim ketika melakukan apa sih namanya perjalanan sampai kemudian dia itu sholat gitu, kebayang. Sama halnya ketika teman-teman nostalgia, dulu ibu saya itu suka ke gunung itu. 30 tahun kemudian Anda sudah tua, Anda datang ke gunung itu, kebayang. Orang lain yang selfie, Anda cuma duduk, dia memaknai. Lebih dalam mana? Yang selfie atau yang duduk? Nah, kayak gitu. Yuk. Bisa paham. Di browsing ya. Bukan saya nggak mau jelasin, nggak paham. Satu. Kedua, saya tidak pernah nyuapin teman-teman untuk memberikan semua itu langsung sempurna. Pencarian teman-teman yang saya hargai. Proses itu ya di browsing. Lebih yang. Nah, berkaitan dengan itu, ya, ketika teman-teman sudah mau melakukan sulit, berarti kita kembalikan ke ayat kursi. Satu ayat kursi kan ada 2 hal untuk proteksi. Karena teman-teman ada ketakutan, tersesat dengan ini, tersesat dengan itu. Oke. Kedua, sambil bersuluk sangat elok kemudian ketika kita itu ibaratnya jangan nanam, jangan bersih aja. Kapan makannya kita? Oke. Biasanya orang ketika sudah bersuluk dibersihin habis ya, bahkan rezekinya juga habis gitu. Nah, yuk dengan baca ayat kursi dimaknai, ya Allah, aku berlindung dari diriku, dari semua ketakutan, ketersapaanku, dari semua hal-hal yang ada dalam diriku. Ya, oke. Kedua, ya Allah, selama ini ada kebodohanku. Aku memakai persepsiku, tidak memaknai arti sulukku. Gitu. Aku belajar, tapi aku lupa. Aku nggak nyari uang buat anak istri itu. Gitu. Akhirnya kan seolah-olah nerima pasrah gitu ya selama ini. Kan sekarang saya lagi pembersihan. Gitu. Ini tuh muncul dari dirimu atau emosi? Atau untuk menguatkan argumentasi bahwasanya iya sih sekarang saya memang lagi pembersihan, jadi saya ikhtiar apapun pasti gagal. Sebentar, ayo, Allah nggak sekejap itu kan. Yuk dibaca. Ketika baca itu ayat kursi diawali dari huruf alif ya. Gitu. Nanti sampai kapanpun ketika ketemu dengan ayat yang diawali dengan huruf alif, Allah itu mengucurkan semua energi, semua hal. Tidak mungkin Allah diam. Makanya kemudian dikunci dengan huruf mim. Diakhiri dengan mim, diakhiri huruf mim akhir. Oke.
untuk kemudian menenangkan semua hal dalam diri, akhirnya dikasih password. Bahasanya mantra ya gitu lah. Mantra uangnya apa? Ya Hayyu, ya Qayyum. Kalau orang-orang Ibrani, orang-orang Suryani membalikkan dengan kalimat bukan ya Hayyu ya Qayyum, tapi ya Qayyum, ya Qayyum. Sama-sama aja. Kalau orang-orang Ibrani itu kan banyak lebih senang pakai gitu kan. Karena di situ ada pernafasan yang namanya pernafasan triple satu. Satu. Gitu. Akhirnya diteliti lah sama orang-orang. Pernafasan nafas triple satu, pembalasan. Gitu. Pembalasan bukan yang jelek. Ya Allah, saya ini lagi belajar. Bahasa yang awamnya sekarang itu, saya itu lagi belajar gimana belajar itu ya sambil dapat uang gitu. Enak saya. Gitu. Ini kok belajar kok dihabisin semua rezeki saya. Terus saya gimana ya? Saya selamat di akhirat, tapi nggak selamat di dunia kan? Rusak. Gitu. Makanya ya selalu ngomong, ayo doa juga dipikir ulang doanya. Masa cuman pengen selamat itu di akhirat, tapi di dunia ini pengen selamat ya. Gimana cara selamatnya? Kalau Anda di dunia itu nggak pegang uang. Iya. Ya saya berharap Allah mendatangkan uang. Tapi tubuhmu tersegel. Engkau terlalut dalam dunia sulukmu. Gitu. Suluknya Adi kan? Yang pakai HP. Gitu ya kan? Dunia suluknya saya nggak jelas itu. Suluknya Kang Iman gimana? Pemikiran. Mikir aja. Apakah benar? Benar semua. Tapi apakah itu bisa menghasilkan beberapa hal? Apakah bisa menenangkan, mendiamkan semua bagian-bagian tubuh? Belum tentu kan? Terkecuali kau khawas, sudah khawas. Yes, makan 3 hari sekali, 4 hari sekali, nggak apa-apa. Nggak kebayang. Yuk, makanya, singkat ceritanya, mulai jawabkan ayat kursi. Saya perkenankan teman-teman pakai aturan main dari guru-guru teman-teman. Ada Pak, saya tuh dari guru saya dulu itu setiap mau tidur itu baca 3 kali, boleh. Saya diajarkan oleh guru saya Pak, petang sama fajar saya baca ayat kursi 1 kali, boleh gitu. Saya mah ikut aja. Yang penting aturan main saya adalah sempatkan untuk kemudian membaca ayat kursi, untuk menyadarkan kembali bagian-bagian tubuh. Karena emosi takut, emosi jijik, emosi bahagia, emosi apa lagi? Emosi sedih, jijik, terkejut, kagetan, kata Gus Dur, orang amatiran ya kagetan, gitu ya. Karena satu, engkau tidak pernah kemudian memberikan sinyal. Sinyalnya apa? Ayat kursi. Baru kemudian setelah dikasih sinyal kaget kan? Karena kita masih amatiran. Ditenangkanlah dengan apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah nggak pernah mati. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Oke? Ini biarkan jadi perjalanan yang memang tenang, mengayun, santai, lembut, dan
rezeki juga tetap mengalir gitu. Ya. Jangan lupa ketika habis baca ayat kursi, sepilkan juga ya Hayyu ya. Oke. Ini bukan dengan teknikal. Berapa kali Pak? 100 kali ya? 1000 kali? Oh, enggak, saya cuma seikhlasnya. Baca satu, dirasain, dimaknai. Ya. Baru nanti ketika kita masuk ke wilayah Torekot, ketika teman-teman dikirim ke wilayah Torekot, nanti saya hantarkan. Mau ikut Torekot yang mana? Ya, Pak, saya Idrisiyah boleh, PKM boleh, Sabiliyah boleh. Kan saya hantarkan ke sana sampai ketemu gurunya. Oke, oke. Itu kan ya. Bismillah. Moga-moga dapat hikmah. Demikian teman-teman pembahasan untuk malam ini. Sudah mulai lagi-lagi sudah mulai harus puasa diam, puasa berbicara. Kami Sahur Sundama ke Bahe Carek, ke Mawur Catur, ke Hamur Catur. Saya Manurjaman pamit undur diri teman-teman. Selamat melanjutkan perjalanan. Seperti sepuh-sepuh di Sunda kita bilang, lempang lu. Lempang, mendaik lempang pasti bakal perpanggilan. Tapi modalnya adalah abdas. Pembahasan abdasnya sudah kemarin sebagian dibahas di 2 kali pembahasan hitam, dan insya Allah nanti kelanjutannya di hitam malam Selasa berikutnya. Gitu Pak Adi, Ustadz Adi. Demikian teman-teman. Untuk sesi live rutin malam Jumat sebentar, takutnya saya salah nyebut lagi. 5 Februari 2026 ya, bukan 5 Desember. 5 Februari 2026. Saya Manurjaman pamit undur diri teman-teman. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua support dan dukungan untuk keberlangsungan live malam ini. Mas Mahe, soundcardnya sudah mendarat. Ini masih perlu capa-capa lagi penggunaan. Insyaallah di live berikutnya ini sudah bisa dikerjakan. Teman-teman, terima kasih supportnya, yang tap-tap layar, yang nyawer, semuanya. Insyaallah semuanya semakin berkah berkelimpah. Saya Manurjaman pamit undur diri teman-teman. Sampai bertemu kembali di live berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin langsung off teman-teman.